Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan dan kami berterima kasih. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Dan kami selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, terangi kami, jamalah kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari saat ini Tuhan, kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai ke-26. Bagaimana kondisi Elia di Gunung Karmel. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu ditolongnya. Maksudnya ditolong Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari belajar maksud saya dari kehidupan Elia, bagaimana Elia ini menghadapi Ahab serta Isabel istrinya ya, dan dia juga sempat mengalami ketakutan yang luar biasa menjadikan dia stres, dan bagaimana pula dia harus berhadapan dengan 400 nabi palsu atau nabi-nabi Baal pada waktu itu ya. Di dalam ayat yang ke 28 ya, dikatakan begini Bapak Ibu. Pasal yang ke-18. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, dalam hal ini kan Elia mengatakan kepada mereka ya, dikatakan begini, ayat 21 kita lompat. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia, dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu. Ya. Kalau kita keseluruhan, akhirnya mereka 450 nabi-nabi Baal melawan Elia untuk menunjukkan ya, untuk mendemonstrasikan bahwa Tuhan siapa yang hidup, Tuhan siapa yang bisa menolong orang-orang itu. 450 nabi-nabi Baal itu mulai mereka berdoa supaya Tuhannya turun. Mereka juga membuat persembahan-persembahannya mereka adalah menari-nari, berjingkat-jingkat, panggil, teriak-teriak, dipanggil Tuhannya, dewanya dia. Tidak turun-turun, tidak menolong. Maka dikatakan di dalam ayat 20, maka mereka menoreh-noreh badannya sampai keluar darah sambil melompat-lompat. Dewanya tidak bisa menolong. Mereka tidak bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa yang disembah oleh nabi-nabi Baal itu, dewanya itu bisa menolong dia. Ya. Lalu Elia juga melakukan hal yang sama, dikatakan ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya. Maksudnya oleh nabi-nabi Baal itu, mereka kan dengan cara mereka sendiri bagaimana mereka memanggil dewanya.
Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Lalu ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kayu api disiram dengan air. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kali. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Rakyat melihatnya itu impossible sekali kalau hal ini dilakukan. Tuhan akan menerima persembahan si Elia. Tetapi apa yang terjadi? Elia mengatakan, kemudian pada waktu itu mempersembahkan kurban petang, tampilnya Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Allah Israel itu Allah Yakub. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Ya, kalau kita baca keseluruhan, akhirnya mezbah yang didirikan oleh si Elia ini diterima oleh Tuhan. Ya, api turun dari langit. Sehingga 450 orang ini disembelih oleh Elia. Ya, ada dikatakan di sini, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 18 1 Raja-Raja ini, kita akan melihat bagaimana Elia mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Ya. Ada apa dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub atau Allah Israel? Ya. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong Abraham. Kalau kita buka sejenak di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, kitab Kejadian 15 ayat yang ketiga, kita lihat sebentar ya. Kejadian 15 ayat yang ketiga bunyinya demi. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikanku kepadaku keturunan sehingga seorang hambamu nanti menjadi ahli warisku. Perikopnya berjanji Allah dengan Abraham janji tentang keturunannya. Abraham ragu. Abraham bilang kepada Tuhan, ya, bagaimana nanti ya bahwa janjimu itu akan tergenapi karena aku tidak punya keturunan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, ya. Tuhan yang baik, dia mengatakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Akhirnya Abraham mempunyai putra pewaris, yaitu Ishak. Suatu bukti apa yang dikatakan Tuhan selalu dia genapi. Dikatakan oleh Elia, Allah Ishak. Ada apa dengan Ishak? Kalau kita membaca di dalam Kejadian 24, bagaimana perjalanan Ishak ini dalam hidupnya. Waktu ibunya Ribka ini dipanggil Tuhan, dia menangis, dia merasa bersedih. Maksud saya Ribka akan dipertemukan dengan si Ishak. Waktu ibunya si Ishak ini meninggal, dia menjadi sedih sekali. Tapi Tuhan izinkan untuk Ishak ini mempunyai istri, yaitu Ribka. Di dalam ayat 67 dikatakan begini, Kejadian 24. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah.
Ya, waktu Sarah meninggal kan Ishak bersedih. Ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikianlah ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ada cara-cara Tuhan. Ya. Waktu Yakub, ada apa dengan Yakub atau Israel? Bagaimana Yakub itu memperoleh nama Israel? Dia harus bergulat dengan Tuhan. Ya. Berkelahi dengan merangkul. Aku gak mau melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Maka dikatakan oleh Tuhan, namamu sekarang bukan Yakub tapi Israel. Di dalam kitab Kejadian 32. Nah, dari hal ini kita melihat sesungguhnya Tuhan menyatakan pertolongannya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kalau dengan Elia dia harus melawan dulu 450 nabi Baal. Baru mereka tahu bahwa Allahnya Elia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Untuk Abraham, dia bilang sama Tuhan, mana mungkin. Tapi Tuhan menyatakan apa yang tidak mungkin bagi engkau, bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Kalau Ishak, dia sangat bersedih. Waktu Mama Sarah meninggal, dia sangat bersedih sekali. Dan Tuhan gantikan Ribka menjadi pasangan hidupnya. Bapak Ibu, dari hal ini kita lihat, kita mengetahui bahwa ada banyak cara-cara Tuhan untuk menolong. Untuk menolong Elia, untuk menolong Abraham, untuk menolong Ishak, serta menolong Yakub. Juga menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Caranya berbeda-beda. Mungkin kita harus mengalami dulu hal-hal yang tidak enak. Mungkin kita juga harus bergulat dulu dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Dan kita baru melihat pertolongan Tuhan sungguh ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak cara-cara Tuhan untuk melakukan pertolongannya kepada saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya itu. Dan setelah masa-masa tidak enak ini kita lewati, kita baru bicara, kita baru mengatakan, oh ini toh maksud Tuhan. Ya, atau kita baru ternyata Tuhan itu ya kemarin tuh begini-begini. Oh ini loh ya. Saya tahu, saya merasakan, saya menikmati hasilnya. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak cara-cara Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya jikalau Engkau sudah menolong yang lain, Engkau juga menolong saya. Jikalau Engkau menopang yang lain, Engkau juga menopang saya. Karena Tuhan Elia adalah Tuhan kami juga. Oleh karena itu, tetapkan hati kami untuk kami tetap beriman kepadamu Tuhan. Untuk kami mengamini semua janji-janjimu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau berikan kami kekuatan melalui lembah kekelaman pun. Kami akan mengatakan Engkau baik asal Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap percaya Tuhan bersama dengan kita. Amin.